untuk tenang dan menyimak kegiatan diskusi yang akan kami lakukan selama 8 menit ke depan. Di mana case kita pada hari ini akan membahas terkait tentang ujaran kebencian. Di mana ujaran kebencian ini kita komparasikan terhadap kasus yang dialami oleh salah satu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Bapak Ruhut Sitompul, yang melakukan tindakan yang diduga sebagai ujaran kebencian kepada saudara Anies Baswedan. Di mana poin dari pernyataan beliau ada dua. Yang pertama menyatakan Anies Baswedan sebagai seorang kandung, dan yang kedua menyatakan Anies Baswedan itu bukanlah keturunan pribumi asli dan juga merupakan keturunan Yaman yang katanya sok pintar. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tersebut di dalam diskusi kita pada hari ini. Baik, selamat pagi rekan semua. Pagi ini ini terkait juga ujaran kebencian dilakukan oleh saudara Sitompul kepada Anies Baswedan. Ruhut Sitompul menikah rapat Ruhut Polda Papua oleh Sitompul SA sebagai seorang aktor atau juga politikus pada 1994 di Baswedan. Diawali, Ruhut mengaku kebenciannya diawali dari keterangan kemudian itu di Jakarta 2017 pada saat itu Baswedan melakukan cukup dari calon Ahok Jarot. Baik, untuk mulai diskusi kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan gagasannya, mengenai dan pendapatnya terkait kasus ujaran kebencian yang pada saat ini. Jadi dari kasus yang telah disampaikan oleh pemimpin, saya ingin mengucapkan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Ruhut Sitompul merupakan suatu ujaran kebencian. Mengapa demikian? Ujaran kebencian itu terbagi dari dua bentuk, pertama provokasi, kedua hinaan, dan yang ketiga adalah personal. Dalam kata diskusi ada bentuk penghinaan dan itu termasuk dalam merendahkan orang Anies Baswedan. Untuk itu dasar hukum yang dapat kita gunakan untuk menggugat Ruhut Sitompul dalam pasal 8 ayat 2 tentang kebencian, ujaran kebencian. Kalau menurut pendapat saya juga setuju dengan tadi, yaitu ini kan dari Sitompul masuk ujaran kebencian karena menggunakan istilah yang saat ini sudah dilarang untuk kita gunakan, dan juga akibat penggunaan itu memicu permusuhan antar kebencian itu adalah dari penggunaan dalam peringatan Anies Baswedan serta warga Samsul dan kelas dengan Anies Baswedan sebagai pemimpin Jawa. Aturan bisa kita gunakan itu sama lagi, yaitu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Saya izin menolak berpendapat. Seperti saya, menurut opini saya pribadi sebagai seorang yang paham dengan istilah kardun, bahkan saya baru riset kemana-mana. Saya sangat setuju bahwa kardun ini tidak termasuk dalam unsur ujaran kebencian ataupun syarat kedua. Memang benar, dan saya setuju dengan netizen yang bersama yang mengatakan bahwa penyampaian Ruhut Sitompul pada Anies di Indonesia saya rasa kurang nilai dan kurang tidak cukup etis seperti disampaikan secara tegas menjadi lalu sebagai seorang awam saya juga tidak menemukan sama sekali letak persis di mana ujaran kebencian itu berada di pada kata kadrun atau kata guru tersebut, sehingga memang benar kadrun bisa ditambahkan menjadi atau bisa masuk dalam unsur ujaran kebencian jika dikatakan satu dua kata yang lebih spesifik. Contoh seperti Cina tolol kadrun itu sudah jelas mengarah pada penghinaan sahabat. Tetapi saya dapat simpulkan secara simpel saja, kalau kata
tersebut digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk keperluan-keperluan negatif, terus dilakukan secara berulang-ulang berturut-turut dan dilakukan secara menyebar luas, maka nantinya masyarakat secara luas akan mengelabel atau mengecap kata tersebut menjadi kata negatif, sehingga itu kembali lagi dari pola pikir, perspektif, bagaimana kita berpikir, kita menanggapi kata tersebut. Itu saja yang saya Sebenarnya Anda tidak setuju dengan lalu bagaimana Anda tadi menyinggung soal syarat apa kalau Anda terkait cuitannya perihal pribumi nyaman. Saya kira dari kata Yaman itu jelas tidak termasuk syarat, karena Yaman hanya suatu tempat dan saya rasa itu hanya suatu guyonan yang beliau Sitompul katakan kepada Anies. Dari saya tampil, dapat lagi. Terima kasih. Oke, saya izin berpendapat. Terima kasih pimpinan rapat dan Dr. mempersiapkan waktu. Menurut perspektif saya terhadap peristiwa ini, yang mana cuitan dari Twitternya Ruth Sitompul selaku menteri yang menyebut Anies Baswedan kardun dan bukan substansi pribumi, itu menurut saya bukan termasuk ujaran kebencian. Maka demikian kita harus tahu pasal yang mengikatnya itu apa. Kalau misalnya dikaitkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kita harus lihat deliknya dulu. Undang-Undang ITE itu masuknya ke delik formil, yang mana dia hanya melarang perbuatannya, bukan tentang apa dampak dari perbuatan itu. Sementara jika dikaitkan ada 4 unsur delik di sini, yang mana yang pertama dengan sengaja, yang kedua menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain, yang ketiga menimbulkan rasa kebencian, dan yang keempat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan demikian, oke, kita telah satu-satu. Yang pertama dengan sengaja. Memang cuitan itu dilakukan dengan sengaja. Apakah? Pertanyaan kedua, apakah hal itu termasuk menghasut atau mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga memberikan rasa kebencian atau permusuhan? Dan apakah cuitan dari Twitter Ruth Sitompul itu mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan? Kalau jika kita marah pada kami, itu tidak berdasarkan suku, ras, agama, dan atau antar golongan, itu murni personal, tidak mengaitkan syarat. Jika kita mengacu lagi kepada cuitan yang kedua, bukan asli suku pribumi yang menyebut membawa-bawa Yaman, itu juga tidak merupakan ujaran kebencian, itu murni personal, tidak membawa suku, tidak membawa ras, tidak membawa agama. Jadi teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan deliknya terlebih dahulu. Apakah unsur ini memenuhi atau tidak? Apakah bukti-bukti itu sudah konkret atau tidak? Jadi seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Baik, saya tampung. Ada pertanyaan? Pimpinan, saya berpendapat, saya tidak setuju kalau kasus ini disebut sebagai ujaran kebencian. Karena apa? Karena Ruhut juga sering menyebutkan kemarin Prabowo dalam rapat itu tertidur, padahal itu sedang tertawa. Ruhut ini sebenarnya lebih mencari ke arah mencari sensasi sebenarnya, yang menimbulkan pencemaran yang baik, yang untuk menaikkan namanya sendiri, bukan sebuah ujaran kebencian. Dan dasar hukum dalam kasus ini itu bisa dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE 2019 tentang pencemaran nama baik. Sekian dari saya. Mengenai ujaran kebencian, menurut saya mendukung dari argumen Wiki. Yang pertama adalah provokasi, kedua hinaan, tidak suka. Terakhir Ruth Sitompul tidak hanya sekali melakukan ujaran kebencian, tapi juga Ruth Sitompul itu pernah memposting meme Anies bagi Bajodoh Sukudani dan juga mengatakan bahwasanya itu kemarin kantor seperti kata-kata ini, dan itu saya katakan bahwasanya adalah ujaran kebencian. Terima kasih Pak. Pertimbangan saya putuskan bahwa kasus ini adalah ujaran kebencian karena sudah tidak setuju, mungkin soal sara, sedangkan banyak jenis terkait ujaran kebencian, dan tidak hanya sara saja, cuman
apa yang dilakukan oleh saudara Lutfi Kampus untuk masuk dari pelajaran kepolisian yang dapat digugat dengan pasal 80 dan pasal 20 itu. Dan ini saya putuskan bahwa Kristono melakukan kebencian dan akan melaksanakan rancangan kerja lanjutan mandat dari kepolisian dan sebagainya. Rapat saya tutup. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, dengan begini berakhir sudahlah diskusi kita pada hari ini, khususnya pada kelompok 2 terkait dengan ujian kebencian. Menghabiskan waktu sekitar 9 menit, input termasuk dengan pernyataan tutor di awal dan juga pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat. Dengan begini, tutor saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Aku satu, Pak.